Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika wajib, yaitu turunan fungsi aljabar. Jadi secara singkat saja, definisi dari turunan fungsi aljabar ini bisa dinyatakan sebagai berikut. f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx per h. Dan ini adalah definisinya. Dan ini bisa didapatkan tadi dengan menggunakan rumus gradien, dengan cara mencari gradien tadi. M sama dengan delta Y per delta X. Dan bagaimana cara mencari suatu turunan fungsi aljabar menggunakan rumus ini? Jadi semisal ada suatu fungsi fx sama dengan 8x plus 7. Maka cara mencarinya kita lakukan dengan rumus ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Dan di sini kan fx tambah h kan. Berarti ini x-nya bisa kita ganti dengan 8x plus 7 tuh, f-nya bisa kita ganti dengan 8x plus 7. Berarti di sini 8x ditambah h ditambah 7 dikurang fx-nya 8 x plus 7 per h. Jadi langsung kita coba kalikan 8x plus 8h plus 7 dikurang, ini kita dalam kurung tadi ya. Berarti ini jadi dikurang 8x dikurang 7 per h. Nah, berarti ini sama dengan 8x kurang 8x kan 0, sisa 8h. Dan 7 dikurang 7 juga 0, jadi sisa 8h per h. Berarti limit h mendekati 0 itu adalah 8h per h. Nah, ini bisa kita coret aja hanya, jadi sisanya ada limit. Berarti di sini sisanya berarti limit h mendekati 0 itu sama saja dengan 8 ya. Limit h mendekati 0 itu 8. Dan ini bisa saja kita buat sesuai dengan aturan limit, karena hanya mendekati 0 jadi 8 saja. Seperti itu. Tapi menggunakan cara ini akan membutuhkan waktu yang lama kayaknya buat dari, jadi kurang efektif. Jadi kita akan coba dengan cara lain. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan cara f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1. Nah, ini caranya pertama. Dan ini kita dapatkan. Ini bisa kita gunakan jika diketahui fx sama dengan, ini jika diketahui ya, fx sama dengan x pangkat n, dengan a nya sama dengan konstan, dan turunan untuk fx terhadap x itu bisa dinyatakan seperti ini. Kita ambil contoh, misalnya kita mau mencari suatu fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7. Nah, cara mencarinya itu berarti dengan f aksen x sama dengan kita turunin, karena ini penjumlah, kalau dia penjumlah pengurangan, ini kita turunin satu-satu menggunakan rumus ini. Berarti 6x pangkat 3 ini kita kalau diturunin 3 dikali 6 itu 18 x 3, ini kan n dikurang 1 ya, berarti dikurang 1 sama dengan 2. Lalu ini juga sama, ini berarti jadinya 6x ditambah 4x. Berarti kalau 4x ini, karena ini x pangkat 1 ya, 1 kali 4 4 itu berarti x pangkat 1 pangkat 1 kurang 1 kan, berarti 0. Jadi jadinya
4. Dan 7 ini kan 7x makan 0 kan, berarti ini aslinya tuh x makan 0, berarti ini 0 kali 7 itu 0 dikali x berarti 0, berarti ini sama aja dengan 0. Jadi nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Dan ini adalah turunan dari fungsi aljabar ini. Lalu yang kedua adalah dengan ketika ini adalah fungsinya itu perkalian. Jadi y sama dengan u dikali v itu misalnya. Maka y aksennya turunannya ini sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, kita akan melakukan rumus ini ketika ada yang perkaliannya. Ambil contoh, misalnya fungsi dari fx sama dengan fx sama dengan dalam kurung kita misalnya 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4x plus 2. Maka ini akan kita turunin juga satu-satu ya. Ini 3x nya kita turunin menggunakan rumus yang tadi itu, yang f aksen x sama dengan n dikali a x n min 1. Jadi sini f aksen x sama dengan, kita coba turunin dulu, 3x kuadrat ini kan berarti 2 dikali 3 dikali x, berarti ini 6x pangkat n min 1, 2 kurang 1, 1 berarti harus tulis. Lalu v nya ini v biasa, berarti kita substitusin aja v nya di sini dikali 4x plus 2. Kemudian u nya ini u nya biasa. Coba sebenarnya. Iya, berarti ditambah 3x kuadrat min 2 itu 4x ini karena dia aksen berarti dia diturunin pakai rumus ini. 4x tambah 2 berarti ini adalah 4. Nah, seperti ini. Maka ini jadinya 6x kali 4 ya, 24x. Oh salah, berarti ini dikaliin ya. Ini 6x ini dikalikan dengan 4x tambah 2 berarti ini 6x kuadrat. Kalau 6x kuadrat ini berarti 24x kuadrat plus 12 ditambah 12x kuadrat dikurang 8. Nah, ini dia rumusnya seperti ini. Langsung aja kita coba dibelahin. 24 tambah 12 itu sama dengan 36, berarti 36x kuadrat ditambah 12x dikurang 8. Ini adalah turunan dari fungsi ini gitu. Lalu bagaimana jika pembagian? Nah, kalau pembagian misalnya di sini ada y sama dengan u per v, maka ini turunannya sama dengan y aksen sama dengan seperti yang tadi, yang perkalian ya, u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, ini dia. Dan ini dia rumusnya kalau mau mencari yang pembagian. Kita akan coba langsung ke contoh soal ini. Semisal ada suatu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x plus 1. Nah, maka ini bisa kita cari dengan f aksen x sama dengan, jadi tadi kan u aksennya dari 2x kuadrat min 4. Ini kita coba cari dulu. 2x kuadrat min 4 ini u aksen, ini adalah u dan yang di atasnya adalah u, yang di bawahnya adalah v ya. Jadi u aksen berarti turunan dari 2x kuadrat min 4.
Berarti ini 2 kali 2 itu 4 dikali X berarti sama dengan 4X, karena X nya itu jadinya angka 1, berarti ini sama dengan 4X, dan 4 ini kalau konstantan jadinya 0 kan. Lalu ada V aksennya di sini 4X tambah 1, berarti ini sama aja dengan 4. Karena ketika turunin 4X ini kalau dia udah pangkat 1 ini berarti jadinya gak ada ya, karena 1 kali 4 4 dikali X itu 4X, dan X nya tadi itu pangkat 1 kurang 1 0, berarti X nya pangkat 0 ya, berarti jadinya 4 ditambah 1, dan 1 ini jadinya 0. Jadi V aksen 4X, V aksen sama dengan 4. Lalu kemudian ini kita masukkan di sini. Berarti rumusnya U aksen, berarti U aksennya 4X, V nya tetap, berarti ini 4X kali 4X plus 1. Ini sama dengan kok sama dengan per V kuadrat, berarti ini 4X plus 1 kuadrat. Dan tadi lupa, tadi seharusnya ini dikurang ya, ini dikurang jadinya U, berarti U nya tetap di sini 2X kuadrat min 4 dikali dengan 4. Nah seperti ini, kurang rapi ya. Nah seperti ini. Ini langsung aja bisa kita kalikan, berarti ini 16X kuadrat plus 4X dikurang ini 8X kuadrat. Ini karena jadinya min ya, ini dikalikan 2 jadi min 2X, ini jadi plus 4, berarti 4 kali plus 4 sama dengan plus 16 per 4X plus 1 kuadrat. Dan ini nggak usah dijabarin, kayaknya nggak apa-apa. Lalu kita lanjut lagi, berarti 6X kuadrat dikurang 8X kuadrat itu berarti 8X kuadrat ditambah 4X plus 16 per 4X plus 1 kuadrat. Dan ini adalah turunan dari fungsi ini. Oke, kita sudah tahu semua. Dan ada lagi bentuknya kalau misalnya ada misalnya akar gitu ya. Dan misalnya Y itu sama dengan akar X nih misalnya. Ini sama dengan akar X. Dan X ini kan kalau akar X ini kalau kita buat ke pangkat biasa, ini kan berarti pangkat 1 ya. Ini berarti di sini ada pangkat 2, berarti ini X 1/2. Karena kalau misalnya ada A di pangkat N, ini M, maka ketika kita jabarin atau kita buat ke pangkat biasa, ini jadinya A N per M. Kita ikuti aturan itu dibuat. Berarti cara mencarinya ini kita rumuskan juga, berarti setengah, berarti nanti sama dengan setengah dikali X, setengah dikali X, N-1 berarti setengah kurang 1, setengah kurang 1 itu sama dengan min setengah. Ini berarti bisa kita buat setengah 1/2 akar X, seperti itu. Atau yang kedua itu ada misalnya Y sama dengan U pangkat N, maka ini turunannya Y aksen sama dengan berarti ini sama dengan Y aksen ini sama dengan sumber N dikali U
aksen min 1 dikali U aksen. Nah, U aksennya berarti kalau tadi Y sama dengan akar X tadi itu sama dengan 1/2 akar X. Nah, ini adalah turunan fungsi aljabar beserta bentuknya. Jadi merupakan konsep dasar untuk ini konsep dasar dari pembelajaran aturan fungsi aljabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.